Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Paralel D akan mempresentasikan mengenai definisi, fungsi, dan prinsip kerja dari alat grinder atau impactor beserta jenis-jenisnya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kirana Aurelia Salsabila dengan nomor NPM 20139. Perkenalkan, saya Mustol Wijaya dengan NPM 20140. Saya Selvia Sofianti, NPM 200310101441. Jadi di sini kami akan membahas mengenai alat grinder atau alat impactor. Next. Istilah grinder biasanya digunakan untuk mesin-mesin komunisi dengan kapasitas sedang. Arti dari komunusi adalah satu operasi dalam industri yang bertujuan untuk memperkecil ukuran dari suatu padatan dengan cara memecah, memotong atau menggiring bahan tersebut sampai didapat ukuran yang diinginkan. Alat komunusi itu dibedakan ada crusher, grinder, ultrafine grinder, dan cutting machine. Next. Grinder sendiri dibagi menjadi 4, ada hammer mill dan impactor, yang kedua rolling compression mills, yang ketiga attrition mills, dan yang keempat tumbling mills. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi alat yang pertama adalah hammer mills dan impactor. Next, hammer mills atau impactor adalah sebuah alat penggiling yang mempunyai rotor yang dapat berputar pada kecepatan tertentu dan mempunyai alat pemecah berbentuk palu, di mana palu-palu tersebut digantung pada suatu piringan silinder yang dapat berputar dengan sangat cepat. Untuk prinsip kerjanya bisa next. Nah, ini adalah gambar alat dari impactor atau hammer mills. Nah, yang sebelah kiri itu adalah non-reversible dan yang kanan adalah reversible. Untuk prinsip kerjanya, bongkahan padatan yang masuk akan dipecah pada palu-palu yang ada di piringan rotor itu. Nah, untuk yang non-reversible, setelah dipecahkan dengan palu, itu selanjutnya akan digerus pada dinding-dinding. Nah, kemudian dikeluarkan melalui kisi-kisi. Sedangkan kalau yang reversible itu setelah dipecah oleh hammer atau palu, itu ditumbuk berkali-kali dengan dinding yang berbentuk gerigi. Jadi hasil dari reversible itu lebih halus. Next. Nah, untuk impactor sendiri itu berfungsi untuk menghancurkan sebuah benda yang bertekanan tinggi, yaitu sekitar 350 megapascal. Contohnya itu seperti batu sungai, kuarsit, dan lain sebagainya. Next. Untuk macam-macam dari impactor sendiri itu, kalau berdasarkan porosnya itu terbagi menjadi 2, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Yang horizontal sendiri itu terbagi menjadi 2. Ada yang single impeller, ada yang double impeller. Next. Nah, selanjutnya adalah hammer mills. Hammer mills itu berfungsi untuk merubah ukuran suatu bahan baku produksi menjadi butiran-butiran tepung yang sangat halus. Nah, biasanya digunakan pada industri makanan seperti tepung. Next. Untuk bagian dari hammer mills itu ada 3, ada feeder, crusher, sama screen. Next. Ini adalah gambar alat dari hammer mills. Untuk yang bagian atas, yang seperti ada lubang, itu biasanya ada covernya, itu adalah feeder. Nah, fungsinya itu untuk mengatur aliran bahannya. Terus yang tengah, itu yang ada seperti palu-palunya, itu adalah komponen utama pada alat hammer mills, yaitu crusher, di mana komponen ini berfungsi untuk memecah dan mengurangi ukuran bahan atau batu. Dan yang terakhir itu adalah screen. Di situ seperti ayakan adalah komponen yang berfungsi untuk menyaring dan membentuk grading, sehingga padatan yang belum sesuai dengan ukuran itu akan diperkecil lagi oleh alat crusher. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi alat yang kedua itu ada yang namanya rolling compression mills. Next.
Rolling compression mills ini sendiri dibagi menjadi dua, ada yang namanya roller mills dan ada yang namanya ball mills. Next. Lalu untuk ball mill atau nama lainnya penggiling mangkok, itu salah satu alat pembantu utama yang berada di pembangkit listrik dari batu bara. Alat utamanya berupa sebuah mangkok yang dilengkapi dengan roll di dalamnya, yakni mangkok dan roll masing-masing mempunyai alat penggerak sendiri atau terpisah. Fungsi dari ball mill sendiri ini untuk menggiling batu bara mentah mencapai kehalusan yang diinginkan agar dapat diumpankan ke dalam tungku pembakar pada generator steam. Ball mill ini banyak sekali digunakan untuk mereduksi batu kapur, klinker semen, dan batu bara. Oleh karena itu, ball mill sering berada di pabrik semen, pabrik baja, dan pembangkit listrik. Lalu untuk prinsip kerjanya sendiri, next ke gambar alatnya. Jadi di sini umpannya masuk dari feed hopper ke dalam mangkok yang berputar. Mangkok ini dilapisi dengan bahan dengan kekerasan yang digerus. Lalu di dalam mangkok tersebut butiran-butiran padat tergerus oleh roller yang berputar berlawanan arah dengan putaran mangkok. Lalu partikel-partikel yang cukup halus akan terbawa ke atas oleh udara dan keluar ke atas. Lalu di luar produk selanjutnya ditangkap menggunakan siklon. Next. Lalu alat yang kedua yakni roller mills yang memiliki definisi yakni mesin penggiling yang sering digunakan di pabrik tepung komersial karena kemudahan dalam operasinya. Jadi alat ini sering juga disebut dengan ring roller mill atau medium speed mill. Fungsi dari roller mill sendiri ini digunakan untuk penggilingan biji-bijian dalam pembuatan tepung. Namun itu juga cocok untuk menggiling bahan yang cukup keras yang harus direduksi menjadi bubuk yang sangat halus. Karena gilingan ini memiliki aksi geser daripada menghancurkan dengan tekanan langsung atau memiliki aksi gosok. Dengan ini dapat digunakan di mana bahan harus direduksi menjadi ukuran yang cukup halus tetapi butiran halus yang minimum. Next. Untuk prinsip kerjanya di gambar alat, jadi hampir sama dengan ball mill tadi, hanya saja partikel padatan tergerus di antara roll dan convening ring. Flow pengaduk yang tergerus di antara roll dan convening terpasang pada apron di bawah crushing roll bertujuan untuk mengaduk partikel-partikel dan melemparkannya ke zona penghancuran atau crushing zone. Alat ini sering dilengkapi juga dengan ayakan internal atau internal screen untuk menapis partikel-partikel padatan dengan ukuran yang tidak diinginkan. Produk dengan ukuran yang diinginkan keluar lewat atas terbawa oleh udara yang dihembuskan ke dalam alat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya adalah attrition mill atau yang biasa disebut dengan penggerus. Next. Nah, attrition mills adalah alat penggiling yang mempunyai piringan atau cakram yang biasanya terbuat dari baja. Nah, piring-piring tersebut atau circulating plate akan berputar sehingga umpan yang masuk di antara piring-piring akan mengalami gesekan dengan permukaan piring dan menjadi lebih halus. Nah, kecepatannya bisa diatur sesuai dengan keinginan. Untuk fungsinya sendiri adalah untuk mereduksi bahan lunak menjadi partikel yang lebih halus. Next. Nah, berdasarkan putaran cakramnya, attrition mill itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada single runner atau satu cakram diam, dan yang kedua adalah double runner dua cakram. Bedanya itu kalau yang single runner itu cakramnya cuma satu, kalau yang double runner itu cakramnya dua. Jadi hasil yang diperoleh lebih halus. Next. Nah, ini adalah gambar alat attrition mill yang dengan satu cakram. Prinsip kerjanya, material diumpankan ke ruang di antara kedua plat kasar yang saling berhadapan. Satunya diam dan satunya lagi berputar. Nah, nanti padatannya akan masuk pada piringan-piringan tersebut dan akan dihaluskan. Nah, di sini ada beberapa keadaan. Yang pertama, jika material diumpankan secara pelan, maka pengecilan terjadi utamanya akibat gesekan. Dan yang kedua, jika diumpankan dengan cepat, maka pengecilan lebih diakibatkan oleh pemecahan. Dan yang terakhir, jika terjadi pengumpanan berlebih, maka efektivitas alat akan menurun, sehingga timbul panas yang berlebih dan akan menyebabkan kerusakan alat. Nah, kecepatan dari operasi
attrition mill itu biasanya di bawah 1200 rpm. Untuk kehalusan outputnya sendiri itu bisa diatur, biasanya dikendalikan oleh jenis plat dan spacing-nya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jenis grinder yang keempat yaitu tumbling mill. Tumbling mill dibedakan menjadi yang pertama ada rod mill, merupakan salah satu tumbling mill yang menggunakan media gerus berbentuk batang silinder yang panjangnya hampir sama dengan panjang mill. Media gerus biasanya terbuat dari baja dan disusun jajar dalam mill. Panjang mill jauh lebih besar daripada diameter. Fungsi dari rod mill yaitu diterapkan dengan cara penggerusan basah dan kering. Rod mill digunakan pada primary grinding sebelum dilanjutkan dengan ball mill. Di samping itu, rod mill digunakan untuk preparasi biji untuk proses gravity konsentrasi dengan produk mempunyai ukuran 4-100 mesh. Dapat juga digunakan untuk umpan pembuatan klinker semen. Prinsip kerja dari rod mill yaitu pada rod mill, grinding medium yang digunakan adalah batang panjang atau rods yang terbuat dari steel. Saat mill berputar, rod akan saling bertumpukan dan menghancurkan padatan yang terdapat di antaranya. Panjang rod harus selalu lebih panjang dari diameter mill sehingga posisinya mengikuti sumbu X dari mill. Batangan yang digunakan harus diganti sebelum patah atau rusak, karena jika batangan patah sampai kepada ukuran lebih kecil dari diameter mill, batangan dapat terjepit di antara dinding mill dan batangan lainnya pada sumbu mill. Rod mill digunakan untuk umpan dengan kapasitas hingga 200 ton per jam dan ukuran produk mencapai 10 mesh. Kemudian ada ball mill, merupakan salah satu tumbling mill yang biasa berupa kompartemen atau sel yang berbentuk silinder atau konis yang berputar pada sumbu horizontalnya. Diameter media gerus bervariasi mulai dari 25 sampai 150 cm. Panjang mill dan diameternya relatif sama. Fungsi dari ball mill yaitu untuk menggiling atau mencampur bahan untuk digunakan dalam proses dressing mineral, cat, kembang api, dan keramik. Prinsip kerja dari ball mill yaitu di dalam ball mill terdapat grinding medium atau media penghancur berbentuk bola-bola penggilas yang terbuat dari besi, baja, atau porselan. Padatan pada ball mill dapat hancur akibat gerakan putaran kompartemen pada sumbu horizontalnya, yang akan melempar padatan dan padatan akan hancur akibat tumbukan dengan dinding dari bola-bola penggilas. Ball mill dapat beroperasi pada keadaan kering maupun keadaan basah. Produk halus pada ball mill dapat dikeluarkan dengan hembusan udara pada lubang yang terdapat pada sumbu horizontal. Ball mill dapat digunakan untuk umpan dengan kapasitas mencapai 50 ton per jam dengan ukuran produk mencapai 200 mesh. Kemudian ada pebble mill, merupakan media gerus yang menggunakan badan yang sangat keras. Mill ini memiliki diameter panjang mill yang relatif sama dengan diameter mill. Fungsi dari pebble mill yaitu untuk meminimalkan kontaminasi mineral olahan oleh besi dari bola baja, di mana biji memiliki kecenderungan untuk membentuk scrubber. Berikut ini adalah gambar dari pebble mill. Yang terakhir yaitu tumbling mill, merupakan media gerus yang menggunakan bola baja. Dimensi panjang mill biasanya sama dengan diameternya. Fungsi dari tumbling mill yaitu digunakan untuk menghaluskan semen dengan menggunakan bola besi atau bal sebagai media penggilingan. Prinsip kerja dari tumbling mill yaitu merupakan silinder baja yang berputar dan terhubung dengan gaya penggerak motor di mana terjadi size reduction pada material akibat gaya gerakan steel ball sebagai grinding media. Rotasi mill silinder tersebut mengangkat material dari steel ball sehingga terjadi proses penggilingan. Penggilingan terjadi karena adanya gaya gravitasi, gaya impact, dan gaya gesek antara steel ball yang menumbuk material, steel ball satu dengan yang lain, serta antara steel ball dengan liner. Tumbling mill yang berputar mengakibatkan material terangkat beserta steel ball sehingga mengalami tekanan selama pergerakan terjadi. Dengan adanya pergerakan size reduction yang dialami material karena terjadi gaya impact, di mana hampir semua energi terpusatkan pada jatuhnya bola. Baik, terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman semuanya. Kurang lebihnya kami dari kelompok 2 mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok 2. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.